luar biasa di sisi Allah. Tapi ingat, minta kepada Allah jangan minta sabar, Pak. Bapak doa, ya Allah tambahkan hamba kesabaran. Salah, ujiannya lebih parah dari yang kemarin. Jangan minta sabar, mintanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ini yang diminta. Ini kagak, ya Allah. Kurang sabar apa hamba ya Rabb? Tambahkan hamba kesabaran. Ujian ini membuat hati gundah ya Allah. Besok ujiannya lebih parah. Jangan pernah minta sabar. Siapa yang paling mampu dalam kesabaran? Mintanya apa? Ya Allah, biar setiap ada masalah gampang selesai. Enggak berhari-hari, enggak berjam-jam, semuanya Allah lancarin. Insya Allah. Kadang kan manusia mintanya sama Allah macam-macam ya. Malu kita loh sama Nabi. Nabi pernah enggak minta kaya? Pernah enggak? Enggak pernah Nabi minta kaya. Tapi Nabi minta apa? Ya Allah, jadikan hamba aku ini sebagai hamba yang taat ibadah kepadamu. Itu yang diminta sama Nabi. Kalau kita kan kagak, tiap doa mintanya macam-macam. Betul nggak? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Betul? Mau rezeki banyak? Buat apa? Ayo, buat apa? Buat ibadah. Apalagi? Umroh. Apalagi? Zakat. Apalagi? Sedekah. Betul? Karena duitnya Allah. Kalau punya duit itu beda lagi. Kalau duitnya nggak ada, nih aduh, ya Allah, nih kalau duit banyak nih saya mau umroh nih. Saya mau bagi, semuanya baik. Tapi kalau sudah ada uangnya, perempuan banyak uang, skincare dikumpulin di lemari. Betul? Laki-laki duit banyak, kawin deh. Betul tak? Lah emang apa Bu? Emang suami nggak boleh kawin lagi? Oi, jawab. Nggak boleh. Ih, urusan apa mak? Yuk. Nah hanya nih. Saya mau tanya, ini saya mesti lurusin dulu nih. Bu, sholat 5 waktu ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Ada nggak? Zakat ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Musyawarah ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Sedekah ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Nikah juga 4 di dalam surat An-Nisa ada nggak ayatnya? Lu bilang nggak ada, kafir lu. Ada nggak? Terus alasan ibu nggak ngebolehin bapak nikah lagi apa? Allah aja ngizinin. Urusan ibu kagak apa? Tenang Pak, gue belain lu. Oh, tenang Pak, ini udah pada mulai berubah pikiran ini. Saya ngelihat Bapak ini muka-muka penuh dengan tekanan Pak. Beban banget hidup di dalam rumah tangga. Apalagi Bapak depan pelaminan, tiap kali nengok aja ke pelaminan. Ya Allah, dulu gua kawin gak ada begini model bangkunya. Pengen banget kawin lagi model begini. Bu, mau sorga, suruh Bapak kawin lagi. Mau sorga enggak? Ah masih banyak Bib jalan menuju sorga. Enggak harus Bapak kawin lagi. Jangan egois dong. Perempuan itu kan egois. Maunya didengar, maunya diperhatiin, tapi merhatiin enggak mau. Yang namanya istri apa-apa harus diiyakan. Tapi suami punya mau, boro-boro diiyakan. Betul enggak Pak? Tenang Pak, gue laki-laki gue pasti bela lu. Urus suami Bu. Tapi tolong Pak, istri itu udah capek ngurusin kita. Istri itu, betul kan Bu ya? Ibu capek kan ngurusin rumah tangga? Ibu capek kan ngurusin suami? Capek gak ngurusin anak? Makanya Allah kasih ringan buat ibu, biar laki-laki boleh nikah 2, 3, 4, biar ibu gak capek-capek.
Tenang Pak, ini ilmu memaksakan. Bu, kenapa laki-laki boleh nikah 2, 3, 4? Karena laki-laki nggak punya masa, nggak ada waktu tertentu. Kalau perempuan ada waktunya, ada masa. Tahu ada masa? Masa expired. Tahu expired? Kadaluarsa. Udah nggak bisa produksi udah. Tuh ada yang ngomong basi katanya. Ini anak udah keburu gede duluan nih. Bu. Boleh nggak Bapak kawin lagi? Enggak. Maaf Pak, saya sudah berusaha tapi cintanya Ibu buat Bapak luar biasa. Yang kedua, kadang kita minta sama Allah apa? Setelah rezeki banyak, Nabi udah ngajarin kita doa kalau mau rezeki banyak mintanya bagaimana? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Rabbal, ini doa yang diajarin sama Nabi. Doa yang kedua yang sering banget kita minta sama Allah. Ya Allah, berikan kami umur yang panjang. Mau umur panjang? Yang lain mati lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, nguruk sendiri mau? Kan gak enak hidup sendiri-dirian. Salah doa bahaya. Ada satu sahabat Nabi berdoa. Sahabat Nabi dicari sama Nabi. Ini kemana sahabat saya kok udah gak pernah lagi sholat bareng sama saya. Sahabat bilang, ya Rasulullah, engkau belum dengar bahwa dia dalam keadaan sakit. Loh, sakit apa? Perasaan sehat afiat, badannya keker. Datang ke rumahnya. Begitu datang ke rumahnya dilihat betul badannya kurus kering. Ditanya sama Rasulullah, ya wahai sahabatku, apa yang membuatmu sampai seperti ini? Kau punya sakit apa? Apa jawaban sahabat tersebut? Wahai Rasulullah, aku hanya meminta kepada Allah, jika banyaknya dosaku akan membuat diriku tersiksa di yaumil qiyamah, maka jika engkau ingin mengazabku, jangan kau azab aku di akhirat, azab aku di dunia. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, siapa yang bisa menerima azab Allah? Siapa yang mampu? Gak akan ada yang mampu. Makanya tuh Nabi ngajarin tuh doa tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ini yang diajarin sama Nabi. Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Itu panjang umur yang manfaat. Nah, ini doa yang ketiga nih yang sering kita minta. Seakan-akan kita ini udah paling pantas aja. Maaf, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Begitu kan doa kita? Betul? Emang kita mau masuk surga? Emang pantas? Emang pantas? Ada Abu Nawas, sholatnya 1 rakaat khatam Quran. 1 rakaatnya khatam Quran. Selesai sholat baina maghrib wa isya, bacanya kulhu 15.000 kali. Tahu doanya Abu Nawas? Ila stulil firdaw wala akwa ala jahimi fahab waghfir dhunubi fa innaka ghafirun. Itu Abu Nawas doanya Masya Allah. Yang ibadahnya 1 rakaat sholat hatam Quran.
Yang habis sholatnya baca zikir kulhu 15.000 kali. Doanya apa? Ya Allah, hamba sadar hamba tidak pantas masuk ke dalam surgamu. Tapi sungguh ya Allah, hamba takut masuk ke dalam nerakamu. Maka dari itu ampuni dosa hamba. Terima taubat hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Judul ini doa, namanya doa merayu Allah. Kita ibadah nggak se-Abu Nawas, nggak kayak beliau, tiba-tiba minta masuk sorga. Punya kaca di rumah? Punya kaca nggak? Pernah ngaca di rumah? Pernah ngomong sama yang di kaca? Ini malam pulang lihat kaca, tanya sama yang di kaca. Siap pantas tak masuk surga? Pak Kuwu datang nggak? Pak Kuwu ada nggak? Nggak ada. Pak RW? Pak RT? Mana? Etah-etah aja. Lu RT-nya? Ini vokal majlis. Bapak RT. Anda tanya Ustaz, saya jangan, kalau di sini manggilnya Pak RT aja dah. Takut diusir lagi. Pak RT, saya mau pindah ke daerah Bapak, boleh apa enggak? Ngapa lu yang bilang boleh? Emang lu yang pada mau beliin gue rumah? Boleh enggak Pak? Boleh. Tapi saya butuh bikin KTP cepat. Karena saya harus ngurus paspor, karena saya mau berangkat umroh. Bisa enggak dibantuin bikin KTP cepat? Berapa hari? Kira-kira? 2 hari. Bikin KTP 2 hari jadi. Oi. 2 hari bikin KTP jadi. Kenapa bisa jadi? Karena punya orang dalam. Karena Pak RT kenal saya kenal Pak RT kenal sama Pak Kuwu, gampang. Ada orang dalam. 2 hari KTP jadi. Lu mau masuk surga, orang dalam lu siapa? Lah emang surga punya bapak lu apa? Kenapa pernikahan wajib didasari dengan iman, mengikuti sunnah Nabi? Karena yang namanya orang dalam kita di yaumil kiamah, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang dalam kita. Kalau berdoa mau masuk surga, sebut nama Nabi. Ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu. Bukan karena bidadari kami ingin masuk ke dalam surgamu. Maka izinkan kami masuk ke dalam surgamu bersama yang namanya berdampingan dengan namamu. Maka masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu doanya. Ini tiba-tiba kita minta doa biar masuk surga. Enggak punya orang dalam. Ibadah enggak seberapa. Kan kira-kira yang begini orang waras, orang gelo. Siapa? Lu. Maka dari itu setiap acara seperti ini ambil manfaatnya untuk kita makin dekat kepada Allah. Pernikahan bukan untuk kelalaian di hadapan Allah, melainkan menambahkan tingkatan ibadah kita di hadapan Allah. Jangan sia-siain. Yang masih punya suami jaga baik-baik. Bu, maaf. Ibu boleh punya surga di bawah telapak kaki. Tapi ingat, kunci surga seorang istri ada sama suami. Jaga suami, senengin suami, kunci surga pasti akan diberikan. Insya Allah akan dikumpulkan di dalam surga bersama keluarga. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya mau ngajak baca sholawat, mau nggak? Mau nggak? Bacanya yang kencang tapi ya. Sholawat apa kalau boleh dibilang? Allahumma salli wa sallim Muhammadin salatan tubash. Hafal ya? Hafal ya? Baca semua sama-sama ya.
Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadan wa sifaila wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Baca semua sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. alamati anak salih badani mu'min alut syariat kandihil lisni alus kapindo mulyakan Indo ang tuwani ya Rasulullah Salamun alaik ya Rabi'a syai wa daraji afata ratan alami ya Uhailal yang hafal baca semua sama-sama. Kaping telu asing ing bocah cilik-cilik uga marang uga gawe bacik. Kaping telu asing ing bocah uga marang uga gawe bacik. Kaping papat ngamal alut sing ilmune dadi tanggung jawab orang awalane. Kaping papat ngamal alut
bilahi. Moga-moga Kita iso ngelampahi dunia akhirat namun bilahi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmi la Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmi la salatan daimatan bidawami mulki ilahi salatan daimatan bidawami mulki ilahi. Sluku pato ela elo siramo yang salah le ole yang mutar sluku pato ela elo Roman yang salah le oleh bayung mutar majatin baca semua sama-sama Allahumma salli wa sallim ala jazakumullah khairan jazaa. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmina salatan daimatan bidawami mulki ilahi salatan daimatan bidawami mulki ilahi. Romo menyang solo leh oleh payung muto Wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip ora odoe. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin